Tuh, tablet tuh. Nah, tepung-tepung. Warna biru apa nih? Kalau kalian tahu filmnya, ada yang jual RPG di sini dong. Apakah kamu mau ngehack messenger pacarmu atau kamu mau ngehack email bosmu? Kita kerjakan dalam 1 hari. Hacking WhatsApp $200, hacking Facebook $200. Ini ada yang literally bikin website Alkitab tapi di dark web. Gue cukup yakin banyak di antara kalian sudah tahu sebenarnya apa itu deep web ataupun dark web. Atau kalian yang mungkin nggak tahu, gue bakal jelasin di sini secara sederhana aja. Banyak yang bilang kalau dark web atau deep web itu adalah tempat yang ya banyak banget urban legend di sana bilang tempatnya itu menyeramkan, banyak hacking terjadi di sana, nggak boleh dikunjungi. Ntar tiba-tiba akan ada orang yang ngintai lu dari jarak jauh terus nanti pelan-pelan masuk ke rumah lu terus lu bakal diginiin pas lu lagi tidur. Itu semua mitos ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke beberapa deep web yang gua akan tunjukin ke kalian. Ada yang ilegal dan ada juga yang legal. Tapi kalian perlu tahu, masuk ke deep web itu tidak ilegal ya. Semua yang kalian bisa akses di internet itu adalah legal. Itu akan menjadi ilegal kalau kalian berinteraksi dengan websitenya. Maksudnya gimana? Kalau kalian beli sesuatu, kalau kalian menyebarkan sesuatu dari deep web, itu adalah hal yang ilegal. Tapi kalau cuma mengunjungi aja, itu nggak ilegal sama sekali. Dan di video ini gue juga akan buka semuanya di sini, tunjukkan kalian langsung websitenya bentukannya kayak gimana. Dan ntar kita bakal ngobrol beberapa hal sama Chetty tentang deep web ini. Oke, kita mulai videonya. Sebelum kita masuk lebih jauh, ingat, pastikan kalian pakai VPN dan Tor biar lebih aman. Hanya untuk yang berani nih. Oke teman-teman, mari kita mulai videonya. Halo semuanya, nama gue Josh Kultom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram ataupun TikTok dengan nama akun Josh Raf G. Video ini disponsori oleh Field of Rhythms, sebuah YouTube channel di mana kalian bisa dengerin lagu lo-fi, ambience, ataupun lagu-lagu relaxing lainnya dengan durasi di atas 1 jam. Ini cocok banget buat kalian yang sedang mau tidur, mau bekerja, mau meditasi, ataupun mau fokus sama belajar. Ini gue kasih sedikit cuplikan beberapa lagu dari mereka. Relaxing banget. Kalau kalian suka, silakan mampir ke sana dan subscribe channelnya. Bilang kalian tahu channel itu dari gua. Oke, ketik aja nama channel gua, nanti mereka tahu kalau kalian datangnya dari gua. Oke, itu aja, kita mulai ke videonya. Jadi kata deep web atau kata dark web itu identik banget dengan tadi gue bilang di awal ya, jelek-jelek semua, pembunuhan, kita bisa hire pembunuh bayaran gitu, narkotika dan segala macamnya. Iya, benar. Websitenya itu beneran ada sebenarnya. Tapi apakah itu legit? Kita belum tahu. Kita ntar bakal tanyain Chetty tentang hal ini, kita tanyain pendapat dia. Websitenya itu beneran ada, ya. Tapi legit atau enggaknya kita nanti tanya sama Chetty. Buat kalian yang nggak tahu dark web atau deep web itu apa, ini basically adalah sebuah website atau sebuah situs atau sebuah bagian dari website atau internet di mana kalian itu bisa mengeksplor yang tidak bisa dikasih sama Google. Ya, jadi kalau kalian ngecek Google gitu, pembunuh bayaran, ya, itu Google nggak akan kasih. Ya, kalau kalian cari di deep web, itu websitenya beneran keluar. Kira-kira deep web itu kayak gitu. Jadi tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja. Jadi ini adalah salah satu website paling terkenal ya. Namanya adalah, ini adalah istilahnya mbah Google-nya deep web lah. Cuman perlu diketahui, jangan klik sembarangan di sini. Ya kalian bisa lihat tuh banyak banget iklannya. Jangan diklik ya. Percaya sama gua, kalian nggak mau ngeklik yang aneh-aneh di sini. Lalu ini salah satu tempat dark web yang menurut gua itu sangat-sangat menjadi bukan esensial tapi menjadi tempat yang wah, ini nih, dark web itu harusnya ada tempat seperti ini. Nah, ini namanya ya. Di mana ini adalah website legit ya. Gua sudah riset mengenai ini. Ini tuh legit, isinya adalah stock insider. Stock insiders itu apa? Orang-orang yang membagikan berita-berita rahasia yang seharusnya tidak dibagikan
dan disebarkan ke sini. Ini tuh grup yang sangat eksklusif. Nah, beritanya tuh berita apa? Contoh misalnya, ada orang di dalam perusahaan Google tahu kalau misalnya CEO Google-nya itu sedang sakit atau tiba-tiba kena serangan jantung gitu misalnya. Contoh ya. Nah, insider stock ini itu kalian bisa dapat berita itu paling cepat. Jadi kalian bahkan bisa jualan dulu tuh, bisa jualan saham Google kalian sebelum berita itu tersebar di mana-mana. Gitu. Sebelum besoknya tiba-tiba saham Google itu anjlok. Kira-kira kayak gitu. Cuman emang ini tuh sangat eksklusif, bahkan mereka they don't even need money. Mereka bahkan nggak bisa kita subscribe gitu ya. Jadi untuk bisa masuk ke sini kita juga harus jadi insider. Kita juga harus jadi orang yang bisa memberikan values kepada community-nya. Kita juga harus kasih berita-berita kayak gitu sebagai bukti kalau oke, kita punya koneksi ke hal-hal yang seperti itu. Baru kita diizinkan masuk. Terus ada lagi website selanjutnya. Ini adalah kayak Tokopedia-nya ya. Ini marketplace literally ya. Sini ada beberapa vendor-vendornya. Kalian bisa lihat sendiri apa yang mereka jual. Ini tempat kita udah masuk ke dark web sekarang ini. Kita masuk ke salah satu lah. Kebetulan tadi gue udah masuk. Nah ini, social hacker. Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber, email, Discord, and more. Kategori hacking. Kita bisa sewa jasanya dia. Welcome to social hacker. Apakah kamu mau ngehack messenger pacarmu? Atau kamu mau ngehack email bosmu? Kita kerjakan dalam 1 hari. We can also hack the database of almost any website. Of course, we will not be able to hack Amazon, eBay, but more than 80% of these sites will be hacked for a few days. Ya, jadi, nah itu harganya itu. Hacking WhatsApp, $200. Hacking Facebook, $200. Telegram, $200. Discord, $200. TikTok, $200, dan segala macamnya. Tuh, hacking ini, gue bahkan gak boleh sebut namanya tuh. Nah, certificate $150. Apakah menurut gue ini legit? Jujur, menurut gue tidak. Ya, ini menurut gue tidak legit. Kenapa? Harusnya website seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram ini mempunyai security yang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dihack. Kalau cuma $200 untuk ngehack sebuah akun, hacking itu udah ada di mana-mana harusnya. Sudah gampang banget ngehack. Cuman ya, gue nggak tahu cara hacking dia kayak gimana. Entah mungkin pakai phishing email atau kayak gimana. Gue tidak tahu. But gue sama sekali tidak rekomen. Yang ada mungkin aja kalian di scam, ya. Jadi I guess jangan dicoba-coba. Ini tadi juga ada gua cek. Nah, nih. Dari vendor lain namanya driving license, ID cards, and big sales segala macamnya. Tuh ada ini langsung ya, ada buktinya langsung ya bahwa pekerjaan dia itu legit gitu. Tuh driver's license $350. 1.700. Sekali lagi ya guys ya, gue cuman sharing just for your knowledge, ini cuma edukasi doang. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa tempat ini exist ya. Dan ini juga menjadi sebenarnya sebuah warning ke kalian kalau data pribadi itu sangat penting. Kenapa? Ntar gue kasih tahu. Kenapa? Karena data pribadi kalian tuh dijualnya di sini. Nah, ini ada lagi nih. Oke, abaikan gambar sebelah kanan, please. Gue langsung scrolling aja. Nah, ini. Kalian bisa beli apa di sini? Kalian bisa beli yang namanya credit card. Cuman yang jadi pertanyaan di kepala gue adalah, kalau misalnya dia bisa dapetin credit card number, dan credit card number itu emang bisa dipakai untuk belanja, kenapa orang ini mau menjual credit card number itu dengan seharga $150, di mana diisi credit cardnya itu ada $3.500. Menurut gue agak sedikit tidak make sense. Oke, jangan dibeli pokoknya. Ini adalah website paling terkenal di mana kalian bisa beli kartu kredit. Jadi kalian bayangin, setiap kali kalian belanja, misalnya di minimarket gitu kan, kalian pakai kartu kredit. Kalian sadar nggak sih, mbak-mbak kasir itu ambil kartu kredit kalian, terus angkanya itu dicatat sama dia. Sama belakangnya juga kadang dilihat sama dia. Itu kan sebenarnya dia bisa pakai angka-angka itu untuk belanja di tempat lain, di website lain yang bahkan nggak butuh two-factor authentication gitu. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena data-data seperti ini emang disimpan sama si minimarketnya. Tapi, apakah kalian percaya bahwa security minimarketnya itu tidak akan bisa kebobolan dan data pribadi kalian itu tidak akan dijual di sini? Itu maksud gue. Jadi, data pribadi itu sangat penting, apalagi kayak credit card number. Saran gue ya, credit card kalian itu yang di belakangnya itu kalau bisa kalian
coret aja atau dilakban gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya ada orang yang pegang, mereka nggak langsung bisa lihat, tapi Bu, ini boleh dicopot nggak? Bilang enggak, jangan mau kalian credit card number itu di-sharing ke siapapun. Ya. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah tempat kalian bisa beli hal-hal seperti ini, ya. Senjata. Bisa dilihat nih dari mana? Dari UK, dari US, dari Jerman, Italia, dan segala macamnya. Nah, tuh tablet tuh. Nah, tepung-tepung. Warna biru apaan nih? Kalau kalian tahu filmnya. Nah, ada yang jual RPG di sini dong. Apalagi kita lihat. Pistol. Dimetil. Nah, ini menurut gue lebih berbahaya daripada pistol-pistol ini sebenarnya. Please don't buy it. Jangan dibeli, please. Jangan kunjungi website ini, ya. Terus kalau kalian merasa bahwa dark web jelek banget, isinya cuman jual-jual barang-barang ilegal dan segala macamnya gitu. Enggak, ya. Dark web dan deep web ini adalah sebuah tempat di mana kalian itu bisa berkunjung ke internet tanpa terdeteksi sama pihak berwenang atau pemerintah, ya. Kalian nggak bisa di tracking gitu aktivitasnya di sini. Jadi ini adalah sebuah tempat yang sangat-sangat rahasia atau privasinya itu sangat-sangat dijunjung tinggi, di mana freedom of speech itu bisa dilakukan dan benar-benar tidak terdeteksi sama siapapun. Kalian bisa ngomong bebas tanpa perlu takut kalian akan dicari gitu, tanpa ketahuan kalian itu siapa. Jadi ini salah satu contoh, ya. Ini dari CIA, ini langsung dari US, ini website resmi, ya. Ini website resmi yang dari CIA ditaruh di dark web. Kenapa dia taruh di dark web? Jadi kalian bisa istilahnya kasih sebuah informasi rahasia yang mungkin kalian tahu. Contoh misalnya, wah gue dapat berita tentang gangster ini bakal ngejarah toko ini di tanggal sekian gitu. Tapi kalian takut ngeberikan ini informasinya ke CIA, dan takutnya malah CIA ternyata ada orang dalam, and then ketahuan gitu kalian yang ngasih tahu beritanya. Tapi kalau di sini kalian bisa report information tanpa identitas kalian diketahui bahkan sama CIA-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi tempat deep web atau dark web ini tuh sebenarnya menjunjung sangat tinggi privacy. Makanya itu juga alasan kenapa banyak banget hal ilegal dilakukan di sini, karena emang nggak bisa di tracing atau susah banget untuk di tracing. Terus yang menurut gua cukup lucu dan cukup menggelitik gua, ini ada yang literally bikin website Alkitab tapi di dark web. Dan pas gua cek home-nya, dan ini beneran Alkitab biasa, Alkitab Kristen gitu. Nah nih, Uncensored Bible for Darknet, ya. Ini kita nggak ngomongin agama ya guys ya. Gue cuma mau ngasih tahu aja nih. Kira-kira penggunaannya bisa seperti ini gitu. Maksudnya nggak cuman isinya nggak narkoba dan segala macamnya. Ada Alkitab di dark web gitu. Nih. Hello visitor, there may be several reasons why you are here. Lu nggak familiar dengan Bible dan lu mungkin nggak sengaja masuk ke page ini gitu, untuk mencari kebenaran segala macam. Mungkin lu sudah familiar dengan Alkitab dan Alkitab itu ilegal di negaramu. Ataupun ngebaca Alkitab itu adalah hal yang ilegal. Jadi untuk alasan itu, project ini dibuat available di Tor, I2P, Freenet, bla 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 bla, untuk akses yang tidak disensor. Untuk alasan apapun itu, kalian welcome dan ya silakan bisa membaca gitu. Jadi komunitas yang seperti ini bahkan ada di dark web. Jadi kira-kira itu teman-teman. Hal yang cukup lucu ya sebagai penutupan dari video ini ya. Sebelum kita masuk ngobrol sama Chatty. Terus ini ada sebuah website juga yang menurut gua ini mungkin kalian juga bisa pakai ya. Ini adalah sebuah website yang menurut gua harusnya aman, cukup aman, dan gua bakal kasih challenge ke kalian di sini. Jadi ini adalah zerobin.net. Ini adalah tempat di mana kalian bisa mengirim pesan kepada siapapun di internet, dan message-nya itu bisa kalian bakar setelah dibaca. Jadi kalau misalnya udah ditutup websitenya, itu message-nya akan hilang selama-lamanya. Atau kalian juga bisa nge-share ini tanpa memberikan identitas kalian gitu. Jadi contoh ya, misalnya kalian bisa tulis halo semuanya gitu, terus kalian tinggal bakar gitu.
expire dalam waktu akan menghilang dalam waktu 10 menit misalnya gitu. Jadi kalian bisa sharing informasi rahasia kepada siapapun di luar sana dan message-nya akan hilang dan nggak bisa di tracing gitu. Nah, gue ada bikin message rahasia dari seseorang yang gue kenal dekat. Dia ini mau ngasih kalian itu sebuah pesan ya, sebuah pesan, dan dia nitip linknya ini ke gue supaya di sharing ke kalian. Ini juga jadi alasan kenapa gue buat video ini sebenarnya. Link message-nya gue taruh di link di deskripsi di bawah, dan pesan yang mau disampaikan itu ada passwordnya ya. Passwordnya itu adalah kalian coba tebak kira-kira orang ini yang memakai darknet ini kira-kira aset apa yang paling banyak dia pegang. Itu passwordnya. Oke. Kalian masukin aja passwordnya ntar kalau kalian udah bisa buka website ini. Gue nggak akan kasih tahu gimana cara kalian bisa akses website ini. Gue cuma akan kasih linknya. Kalau misalnya linknya nggak bisa dibuka, itu kalian sendiri nggak tahu cara bukanya. Oke? Gue kasih challenge-nya, itu challenge-nya. Dan kalian silakan buka dengan passwordnya itu. Oke, gitu. Jadi, Ceti, jadi kita tadi habis barusan ngebuka beberapa website yang ada di darknet gitu ya. Ada banyak banget hal yang menarik. Tadi seperti misalnya ada, ya tahu sendirilah, ada jual beli barang ilegal dan semacamnya gitu. Cuman gue ada pertanyaan yang menurut gue itu cukup, gue penasaran. Menurut AI itu kayak gimana sebenarnya? Di sini ada website namanya. Gimana pendapatmu tentang website ini? Dimana mereka ini menjual senjata api gitu. Apakah ini legit atau enggak? Menjual senjata api secara online, terutama di dark web, sangat meragukan keabsahannya. Kemungkinan besar itu ilegal dan bisa terlibat dalam aktivitas kriminal. Banyak penipu di luar sana yang manfaatnya keinginan orang untuk dapetin barang ilegal. Jadi, lebih baik kita jauhi hal-hal kayak gini dan tetap di jalan yang aman. Gimana menurut lo? Ya, sure, ini pasti ilegal semuanya yang dilakukan di sini. Cuma maksudnya, apakah ini tempat yang lu beneran bisa beli senjata gitu? Secara teoritis, di dark web, lu bisa nemuin tempat yang ngaku menjual senjata. Tapi, banyak dari penjual ini yang sebenarnya cuma scammer, berusaha nipu dan ngambil duit lu tanpa ngirim barangnya. Jadi, meski mungkin ada yang beneran jual, resikonya tinggi banget, baik dari segi legalitas maupun keamanan. Oke, terus ini juga ada yang menjual kartu kredit di sini. Ada banyak data-data kartu kredit yang tersebar sangat luas. Kalau misalnya gue nanya nih, kalau misalnya ternyata ini legit, menurutmu kartu kredit ini tuh data-datanya diambil dari mana? Kalau memang ada penjual kartu kredit di dark web yang beneran jual data legit, besar kemungkinan data itu My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Ya, gue nggak heran sih dia disensor di bagian ini. Cuman apakah apakah benar banyak data-data pribadi yang dijual di dark web? Iya, benar. Di dark web, data pribadi memang jadi salah satu komoditas yang diperjualbelikan. Datanya bisa berasal dari kebocoran atau peretasan, termasuk data kartu kredit, info login, dan informasi pribadi lainnya. Ini jadi pengingat betapa pentingnya menjaga keamanan data kita di dunia digital. Oke, jadi itu sekali lagi yang tadi gue bilang ya teman-teman ya. Kalau kalian daftar sebuah website atau misalnya kasih kartu kredit kalian ke sebuah tempat gitu, jangan biarkan dia membaca kartu kredit kalian terus dia catat pakai komputer gitu. Aku mau nanya deh, Ceti, di Indonesia tuh legal nggak sih untuk bener-bener mencatat kartu kredit customer? Di Indonesia, umumnya nggak legal untuk mencatat atau menyimpan data kartu kredit pelanggan tanpa izin eksplisit. Hanya informasi yang diperlukan untuk transaksi yang boleh dicatat dan harus dijaga keamanannya sesuai regulasi perlindungan data. Perusahaan biasanya harus mematuhi standar keamanan data seperti PCI DSS buat melindungi informasi kartu kredit. Oke, jadi kalau misalnya gue belanja di minimarket gitu, terus gue kasih kartu kredit, and then kartu kreditnya dicatat gitu sama mereka, berarti itu sebenarnya ilegal ya? Ya, kalau mereka nyatat data kartu kredit lu tanpa izin lu, itu bisa dibilang gak sesuai aturan. Biasanya, kasir hanya perlu info dasar dari kartu kredit buat transaksi, bukan mencatat detail kartu. Kalau sampai ada yang nyatat tanpa izin,
Lu berhak untuk nanya tujuannya dan bahkan menolak kalau lu merasa nggak nyaman. Penting buat jaga keamanan data pribadi lu, terutama data sensitif kayak kartu kredit. Mungkin sebagai penutupan gue mau nanya deh ke lu. Menurutmu dark web ini tuh kan emang banyak banget tempat-tempat yang ilegal gitu, aktivitas ilegal terjadi di sini. Apakah ada tempat yang legal atau cahaya terangnya lah di dark web itu sebenarnya apa? Di tengah segala aktivitas gelap di dark web, ada juga kok sisi terangnya. Misalnya, jurnalis atau aktivis yang butuh privasi tinggi buat mengungkap isu-isu penting tanpa takut sensor atau pembalasan. Ada juga forum-forum diskusi yang ngebahas topik kontroversial secara anonim atau platform buat berbagi informasi yang mungkin nggak bisa diakses di negara dengan sensor ketat. Jadi, meski banyak hal negatif, ada juga manfaat positifnya kalau digunakan dengan bijak. Oke, berarti sebenarnya dark web itu adalah tempat di mana kita bisa saling menukarkan informasi tapi tidak saling mengetahui satu sama lain. Berarti itu ya tujuannya ya. Free speech berarti ya. Iya, tepat. Salah satu tujuan utama dark web itu memberikan ruang untuk free speech dan berbagi informasi secara anonim. Orang-orang bisa diskusi atau ngungkapin pendapat tanpa khawatir ketahuan identitasnya, terutama di negara dengan pembatasan kebebasan berpendapat. Jadi di balik reputasi gelapnya, dark web juga punya sisi yang positif. Oke itu guys, kira-kira perkenalan dark web itu seperti apa. Jadi kalian nggak buta-buta amat ya. Dark web itu sebenarnya bisa gue bilang dalam tanda kutip safe, aman untuk kalian explore. Yang penting kalian pakai Tor dan pakai VPN yang benar. Jangan pakai VPN yang gratis, please. Pakai VPN gratis itu tidak menyembunyikan identitas kalian, itu masih di tracking. Ya kalau kalian mau explore silakan. Please jangan masuk ke tempat yang aneh-aneh, apalagi bertransaksi di dark web. Ya jangan melakukan hal ilegal di sini. Kalian hanya visit aja, datang saja itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau kalian melakukan transaksi di sini itu ilegal, terutama untuk aktivitas jual beli senjata, narkoba dan segala macam ya. Oke, kalian paham lah maksud gua. Oke, itu aja video untuk kali ini. See you in the next video. Bye bye.